warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jualan tomat. Tomat dijual di Pulau Penyengat. Malam ini memperingati Isra Mi'raj. Saya ulangi salam, jawablah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik daun salam. Daun salam milik Pak Tatang. Saya ulangi lagi mengucapkan salam, yang menjawab semoga lunas utang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis rasanya teh manis. Tolong taruh di atas meja. Tak ada. Perempuan nampaknya wajahnya manis-manis, yang laki-laki biasa saja. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina. Kami ditemani dua ustadz kondang juga di Bengkok. Satu Ustadz Nurdin, juga ada Ustadz Alim. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang jam menunjukkan 21 lewat 22 apa 25? 26. Nah, kita sepakat selesai jam berapa? Pagi 12. Bengkong jauh. Kalau kami mau tidur di sini, ada rumah tidur tinggal sini. ada. Aman ya? Aman. Iya. Jadi sepakat jam 12. Pagi. Jam 1. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini adalah malam berbahagia buat kita semua. Karena malam ini peringatan manusia kekasih Allah, peringatan sejarah yang sangat luar biasa dalam Islam. Seluruh dunia ahli sunnah wal jamaah, masjid musola, langgar, TPQ, masyarakat rata-rata memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mengapa diperingati Pak Ustadz? Biar semakin ingat kita sejarah Isra Mi'raj. Siapakah yang diisrokan? Apakah yang dimi'rajkan? Perjalanan dari mana? Apa yang diambil? Dan apa yang diberikan kepada umatnya? Agar kita ini mengenang sejarah, semakin kita mengetahui sejarah tersebut, maka kita semakin cinta kepada yang mengalami sejarah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu-ibu ini saya yakin termasuk pilihan-pilihan Allah yang datang ke tempat ini. Alhamdulillah, semoga iman ibu-ibu ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga ini termasuk pilihan-pilihan Allah. Apalagi tadi kita dengar ketua panitia, subhanallah, kata sambutannya melebihi ceramah saya. Berapi-api, semangat. Memang harus semangat. Kalau kita tak semangat, nanti yang kata Pak Ketua tadi, Omikron cepat datang ke badan kita. Dulu corona udah tinggal dipanggil dia mamanya. Omikron. Nanti Omikron tinggal dipanggil suaminya.
Bapak Kron. Udah Bapak Kron dipanggil kakeknya, Nenek Kron, sampai kepada sinetron. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan semuanya ini akan berlalu karena kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sayangi anak-anak kita nih yang di panggung ini. Suaranya bagus, musiknya bagus, orang-orangnya muda-muda, ganteng-ganteng. Ini kita doakan semoga menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Tapi saya tes dulu. Karena kalau saya lihat ini cewek cowok sama ini banyaknya nih. Anak-anak lumayan lah lari-lari, ini lari-lari dia. Nah, ini nggak apa-apa. Ini namanya anak-anak. Anak-anak lari-lari itu biasa. Yang tak terbiasa mama lari. Kalau sudah mama lari di sini kejar-kejaran, kacau. Saya mau ngetes iman Bapak Ibu dan juga adik-adik yang di atas. Mana yang lebih kuat suaranya mengatakan takbir, dia menandakan imannya kuat. Karena dulu di zaman Rasulullah itu ketika dipanggil Allahu Akbar, berangkat berperang, maka sahabat mengucapkan bersama Allahu Akbar dengan suara takbiran yang kuat, dengan suara takbiran yang kencang, sehingga iman mereka menaik. Mereka berkata, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kami mati surga jaminan, kalau kami hidup harta ghanimah kami akan dapat. Sehingga iman mereka meningkat karena mendengarkan kalimat takbir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, Bapak tanya dulu nih, saya tanya, ibu-ibu kalau saya bilang takbir, takbir. Nih barisan ini ya, takbir. Dapat nilai 30. Bapak-bapak, takbir. 75. Anak-anak bapak nih di atas nih, takbir. 82. Nah ini grup panitia, tak ada orang anak kedua tadi. Takut pula ditanya dia. Astagfirullahaladzim. Dah saya ulangi lagi. Bapak-bapak takbir. Mantap. 90. Ibu-ibu takbir. 91. Anak bapak nih belakang takbir. Ya 102. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau sudah takbir ini dilemahkan, kalau sudah takbir ini sudah mulai tak dihiraukan, apalagi kalimat yang mau kita agungkan. Pak Bung Tomo mengatakan, kalau bukan karena kalimat takbir, Indonesia ini tidak akan direbut kemerdekaan oleh pemuda-pemuda, pemudi Indonesia ini. Tapi karena kalimat takbir diarahkan, Belanda minggat dari Indonesia, Jepang minggat dari Indonesia, yang sekarang sudah menguasai Indonesia, yang mohon maaf katanya mata kayak gini apa namanya? Mata seram ya, sudah menguasai. Insya Allah kalau kita sering mendengarkan takbir, mereka juga akan minggat dari Indo. Takbir. Makanya kalau memang takbir ini ingin berkuasa di Indonesia, di dunia, berarti suara mik masjid harus lebih ditambah toanya. Setuju? Setuju? Toa masjid kita ada berapa sekarang? 4. Alhamdulillah 4 tambah 4 8 tambah 8. Nah 4 tambah 4 16. Dapat tak dapat
dibeli, tolong dibalas 16 tuh insya Allah. Insya Allah. Kalau sudah di sini 8, wah, jangankan orang Islam, orang-orang lain pun mendengar dia. Mendengar karena apa? Bisa dia takut, bisa juga dia senang, tergantung pribadi masing-masing. Karena ada orang di luar Islam, dia suka mendengarkan azan subuh untuk dia dibangunkan berangkat pagi kerja biar tidak terlambat kegalangan. Benar itu. Karena apa? Kalau malam-malam hujan turun, dingin, pakai AC, rumahnya dak, tidurnya jam 2 malam. Gara-gara apa? Main skater. Suaminya main skater, istrinya pegang pisau cutter. Istrinya main sepeda keter. Pokoknya satu keluarga, semua keluarga keter. Astagfirullahan. Tapi itu keluarga di daerah luar sini. Kalau di sini insya Allah bagus-bagus semuanya. Insya tidak mau saya bilang sama. Nanti jadi doa. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Isra wal Mi'raj. Jangan tadi sudah ngaji surah Al-Isra, dia dapat pahala. Yang mendengar dapat pahala. Sekarang saya ulangi lagi, karena ayat ini memang dalil Isra Mi'raj. Yang ikut ngaji semoga saya doakan masuk surga. Amin. Yang ikut ngaji ya, yang tak ngaji masuk. Bukan saya ngomong ya. Kasihan pula dia masuk neraka. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kompak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar. Kita kalau dengar ngaji, suaranya indah, tajwidnya bagus, hati kita akan tenang. Sesuai dengan nama perumahan, Sakinah. Alhamdulillah yang membuat nama perumahan ini Sakinah. Walaupun banyak masalah, dia tetap insya Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa itu Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menaiki apa namanya? Buraq. Apa arti buraq, Pak Ustaz? Buraq itu ada di ayat surah Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakadul barqu
yakhtafu absarahum, ketika cahaya. Jadi buruk itu artinya cahaya, tapi cahaya yang berbentuk seperti bigol atau kuda. Di bawah kuda besarnya, di atas keledai sikilah. Nah, besarnya itulah yang dinaiki mereka. Sampailah di langit pertama, maka ditokoklah pintu. Maka langit itu ternyata ada pintunya, penjaganya. Jadi gak sembarangan. Malaikat di sana penjaga. Kata malaikat penjaga, siapa di luar? Saya malaikat Jibril. Beserta siapa? Dengan Muhammad. Dia sudah diutus, sudah. Dah, silakan masuk. Masuk. Maka Nabi Muhammad melihat di samping pintu ada duduk seorang manusia yang tinggi. Siapa tuh? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, oh itu namanya Adam. Oh Adam, assalamualaikum ya Adam. Maka Nabi Adam menjawab, wa alaikassalam ya ibni waladun soleh. Wah, keselamatan atas wahai anakku yang soleh. Tapi ketika Nabi Adam itu menoleh ke kanan, dia pun senang, dia gembira dan tersenyum. Ketika dia menoleh ke kiri, dia merasa sedih dan menangis. Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, ngapa dia kalau nengok ke kanan dia senang, nengok ke kiri dia itu menangis? Kata malaikat Jibril, kalau dia nengok kanan, dia itu melihat cucu cicit keturunannya yang ahli surga yang baik-baik, maka dia senang melihat keturunannya masuk surga. Tapi kalau dia melihat ke kiri, dia melihat cucu keturunannya ahli neraka, dia pun merasa sedih keturunannya ahli neraka. Nah, ternyata Nabi Adam ini senang sama kita. Nabi Adam ini rindu sama kita Bapak Ibu, walaupun kita belum lahir pada zaman dahulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, naik langit kedua, naik lagi ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha Pak Ustaz? Sidr artinya pohon, Muntaha artinya yang paling ujung. Jadi di atas sana itu yang paling ujung, ujungnya itu, maka disebut dengan Muntaha, paling terakhir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dan Rasulullah tuh duduk antara dua sujud. Nah, apa kata Rasulullah? At-tahiyatun, segala penghormatan kepadamu ya Allah. Thayyibatu, segala kebaikan darimu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatul, keberkahan. Salawatut thayyibatu lillah, segala kebaikan darimu ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatanlah atasmu wahai Nabi, kamu sudah datang ke sini. Kata Rasulullah, assalamu alaina, janganlah saya aja yang selamat wahai Allah, selamat jugalah kami. Siapa nih kami? Kata Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba yang soleh dan soleha. Itu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca ketika kita duduk tahiyat akhir. Jadi Rasulullah ini walaupun dia sudah dekat dengan Allah, ada yang mengatakan sudah batas antara satu helai benang atau badan yang tipis tirai, tetap Rasulullah mengingat kita para jamaah.
Nggak lupa. Tapi mohon maaf, biasanya kalau ada manusia hamba-hamba, kalau dia sudah tinggi jabatannya, kalau sudah tinggi kekayaannya, kalau sudah tinggi tingkat pokoknya wibawanya, dia sudah mulai lupa teman-teman yang miskin-miskin, lupa. Tapi Nabi Muhammad masih tetap mengingat kita. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Berarti kita juga harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Nanti kalau sudah takbir nggak ada lagi yang bilang Allahu Akbar, dah kita tutup lagi acara. Berarti sudah ngantuk. Dah perempuan takbir. Laki-laki takbir. Takbir. Mantap. Sampai nanti tersimpan anak-anak kita, walaupun dia lari-lari, nanti dia teringat itu ketika dia besar. Dulu di kampung kami, di halaman masjid kami, ada ustaz namanya, dia bilang takbir, takbir, takbir. Nanti kalau pas dia mau mati diambil malaikat Israel, teringat dia takbir, Allahu Akbar, masuk surga. Ini mati TikTok. Astaghfirullahal naudzubillahi min. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad SAW sudahlah selesai, pulanglah ke bawah, jumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diberikan Allah? Oh, Allah berikan kepada saya dan umat saya sholat 50 kali sehari semalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau 50 kali sehari semalam, sementara dalam sehari semalam cuma 24 jam, berarti sekali 5 menit azan. Ibu-ibu mau masak, Allahu Akbar, salat. Udah masak, bentar-bentar lagi habis mandi, Allahu Akbar, azan terus 50 kali kawan. Sehari semalam, coba apa enggak sekali 5 menit itu? Nah, tapi ingat, kalaupun pada saat itu Rasulullah enggak mau mengurangi sholat yang 50 menjadi 5, itu bisa jadi kita enggak perlu cari makan, kita enggak perlu cari duit. Allah datangkan langsung rezeki, Allah berikan tanam-tanaman, buah-buahannya tumbuh, pohon-pohonnya tiap hari berbuah. Ngapain repot cari makan? Itu salah satunya yang Allah gambarkan kepada Rasulullah. Apa yang dilihat Rasulullah? Yang pertama Rasulullah melihat itu adalah ada manusia pagi hari menanam, siang-siangnya sudah panen padinya. Subhanallah. Rasulullah bertanya, wahai laki Jibril, itu siapa itu? Kok baru nanam langsung dia panen? Oh, itu umatmu Muhammad. Itu gambaran umatmu yang dia kalau sedekah dia di dunia, maka Allah lipat gandakan pahalanya di dunia dan juga pahalanya di akhirat nantinya. Subhanallah. Pak Ustaz, katanya kan hadis, kalau kita bersedekah Allah ganti menjadi 100 kali lipat, Allah ganti menjadi 700 kali lipat, Allah ganti menjadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang kita tidak sanggup memikirkan apa yang diganti Allah dengan sedekah yang kita berikan. Ini saya tanya, kalaulah Allah langsung ganti tunai yang Allah janjikan 700 kali lipat, mungkin kita ini repot ngurusnya. Betul. Contoh, datang ke rumah orang, ke rumahku, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini mau ada memperingati Isra Mi'raj nih, jadi ngapa? Minta sumbangan. Oke,
kasih 10.000 kasih. Pas 10.000 kasih, dia pergi, langsung tunai Allah ganti 10.000 kali 700.000. Wow, dikocek saya langsung Allah ganti 700. Sini dulu, ini aku sedekahkan lagi, langsung diganti Allah lagi kocek nih 7 juta. Sini sedekah lagi. Kapan selesainya? Coba. Allah jaga kita ini, Allah sabarkan kita. Gak apa-apa, nanti di akhirat Allah ganti sedekah-sedekah kita nih. Jangan di dunia ini, sabar. Gak usah terlalu ingin cepat-cepat diganti Allah. Kita yang tak bisa, contohnya nanti Pak RW, dia impakkan satu rumahnya, langsung Allah ganti, turunkan dari langit rumah 70 rumah. Mau taruh di mana? Panggil dia lah nanti, Pak Lurah, ada nggak kapling kosong di sini? Apa? Itu rumahku mau turun dari Allah, dari langit. Bingung saya mau taruh di mana. Kalau langsung Allah mau tunai, tapi Allah berikan kita sesuai dengan apa yang kita gunakan uang tersebut. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan kepada Rasulullah, melihat ada manusia, dia mengambil batu, ditokok muka dia itu. Muka dia pukul-pukul dia sendiri. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa itu manusia? Oh, itu manusia itu gambaran umatmu yang dia suka membuka keburukan aib saudaranya. Jadi kalau kita buka aib saudara kita, tetangga kita, teman kita, berarti kita memukul muka sendiri. Tak usah lagi buka-buka ya. Nah udahlah, yang salah-salah paling kita maafin aja, tak usah buka-buka lagi. Saling memaafkan. Ini tadi temanya merajut ukhuwah dan menjaga persatuan di lingkungan RW 13. Bagaimana kita merajut? Kalau kejelekan aja yang dibuka, kalau kekurangan aja teman yang dibuka. Semua kita ini nggak ada yang sempurna. Semua kita ini ada kekurangan, ada kelebihan. Mohon maaf, rokok sempurna, namanya aja sempurna, tapi dia bikin penyakit ke dada orang. Makanya yang rokok sempurna tak usah lagi merokok. Nggak sempurna juga itu hidupnya tuh. Pak Ustaz ini nyindir kami yang merokok ini. Bukan. Karena merokok itu dua efeknya. Rusak mata karena asapnya kena mata. Yang kedua, rusak mata pencaharian. Bapak Ibu yang kami muliakan, turunlah ke dunia Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat subuh. Baru Rasulullah sholat subuh. Mulai saat itulah sholat wajib 5 kali sehari semalam. Itu pun sudah 5, masih banyak juga yang malas mengamalkannya. Tadi kau juga mudah. Astagfirullahaladzim. Ada yang tingkatan ketiga, yang bapak-bapak. Ngapa di bapak-bapak nih? Selalu telat sholatnya. Iya, ada tuh selalu telat tuh sholatnya tuh. Orang istrinya dia bilang, bang, itu kan udah komat. Ntar lagi mubazir, ntar lagi mahal rokok. Nah, bang, itu udah rakaat pertama. Ntar lagi lah, adik ini kamu sholat dulu, aku tahu aku. Dah, udah 3 rakaat baru datang. Itu pun wudunya jadi cepat, terburu-buru, nggak bagus. Jangan tak bagus. Maunya itu kalau sudah dewasa, dia di sini sholat sudah mulai tepat waktu. Dari kecil kita sudah main-main, dari remaja sudah agak lumayan, sampai yang baru-baru menikah sudah mulai rajin, sudah mulai 40 tahun, 50
lagi serius sholat? Kapan lagi khusyuk sholat? Kapan lagi sholatnya diterima Allah? Dan kalau sholat bapak-bapak, usahakan baju yang paling terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, apabila kalian memasuki masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik, bukan yang termahal, yang terbaik, yang bagus, menutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang saya itu ya, di samping saya sholat, baju yang dipakai itu atau mungkin kainnya yang dipakai bau apek. Jadi kita sholat itu nampaknya bapak ini pakai kain lama tak dia apa yang dipakai ini. Jadi nggak khusyuk gara-gara teman itu tadi. Janganlah, jangan pakai kaos yang ada tulisannya di belakang. Nanti temannya baca I love you. Orang lagi sholat khusyuknya pas dia nengok ke depan. Kan kadang bosan dia di depan matanya. Tengok dia di situ. I love you. Dia pula cinta sama aku kata dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau di luar sana yang biasa kita dengar, ketika panggilan Allah datang, ketika panggilan azan sudah mulai dikumandangkan, masjid musola mulai besok dengan memperingati Isra Mi'raj, usahakan semua tinggalkan aktivitas, yang main HP tinggalkan, yang nonton televisi tinggalkan, yang masih baring tinggalkan, yang masih ngobrol tinggalkan. Ini menandakan ada perubahan dalam hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azan sudah capek, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, azannya dia bilang, hayya 'alas shalah. Dia bilang jawab, kamu ajalah. Hayya 'alal falah. Ada yang bilang, tak payahlah. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. 2 kali dia dengar, tapi dia jawab, an-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seperti itu, kapan ada peningkatannya? Betul tidak? Bapak Ibu yang kami muliakan, itu di masjid sana tuh. Masjid sini mudah-mudahan semua jamaah subuhnya rajin penuh, insya. Takbir. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu-ibu saya tanya, ingin suaminya masuk surga? Nah, 2 orang yang bilang ini. Saya tanya ulang, ibu-ibu mau suaminya masuk surga? Mau. Bapak mau istrinya masuk surga? Mau. Bagaimana triknya Pak Ustadz? Nabi Muhammad, Ibu Khadijah, istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga kecuali keluarga yang tidak masuk Islam. Semuanya. Kita juga hendaknya semuanya masuk surga. Kalau sempat kita masuk neraka dalam sekeluarga dan juga 1 keturunan, 7 keturunan masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Malunya Bapak Ibu yang kami muliakan, malu kita sekeluarga masuk neraka. Makanya suami istri mendukung sama-sama bagaimana semua agar masuk surga. Makanya nanti kalau subuh besok, ibu-ibu nanti subuh kalau mula azan di masjid ini, ibu-ibu bangunkan dia. Bangun, bang, itu azan udah. Bentar lagi lah, ngantuk kali saya. Capek aku kerja tadi. Iyalah, bang, udah komat, berangkatlah. Udah komat ya? Iya. Wah, berangkat. Ada yang mudah dibangunkan, ada yang susah. Tapi nggak apa-apa susah, karena memang imannya lagi lemah itu. Bisa jadi mohon maaf, setan atau jin itu menyumbat telinganya itu, jadi berat kali bangun. Kalau sudah azan berkumandang, setan iblis berusaha
bagaimana telinga umat Islam ditutup, pikirannya ditutup agar tidak mau jadi sholat subuh. Macam mana caranya Pak Ustadz biar suami aku berangkat ke masjid sholat subuh? Yang pertama, kalau suami ibu belum bangun, ambil air dingin, siram muka dia. Karena cintaku sama abang. Belum bangun Pak Ustadz, air dingin tak bangun, ambil air termos sedikit. Demi cintaku sama abang biar masuk surga. Belum bangun juga lagi. Memang naudzubillah min dzalik syaitan ini. Air dingin tak bangun, air panas tak bangun, maka bacakan di telinga kanannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya bangun, siapa yang mati? Aku kan masih hidup. Alhamdulillah ya Allah. Aku kira tadi suami aku udah mati dah. Abang udah kusiram 2 kali mukanya tak bangun-bangun. Sana. Udah komat. Ya. Akhirnya suaminya berangkat subuh ke masjid dengan berat hati karena udah disiram sama istrinya. Udah siap salat subuh, pulang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang udah pulang? Ya udah. Makasih adek. Itulah bang, aku sayang sama abang. Akhirnya besok pagi suaminya udah segar sarapan. Kata suaminya, karena ada udah bangunkan aku tadi pagi, hari ini saya tambah belanja 5.000. Alhamdulillah. 5.000 itu apa Pak Ustadz? Belilah lipstick. Mana ada dapat? Second. Ada di bengkong second. Belilah, pakailah. Nanti suaminya pulang kerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cantik gak aku? Cantik. Kok pakai lipstick? 5.000. Itu baru abang kasih aku 5.000. Udah abang bilang cantik. Apalagi 5 juta. Akhirnya suaminya semangat berangkat kerja. Insya Allah. Jadi macam mana Pak Ustadz? Istri saya ini susah diatur, sholatnya susah, baca Qurannya susah. Itu memang tugas kita suami berat bapak-bapak. Karena kita juga enggak ikhlas istri-istri kita dimasukkan ke neraka. Kalau dia belum mau pakai jilbab, belum mau menutup aurat, ngomong baik-baik. Dek, saya dulu menikah dengan kamu, saya ingin mencari dalam rumah tangga, kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata kalau saya lihat ada ini, dari masakan enak, dari pelayanan enak, tapi kalau saya lihat kamu tuh belum ahli surga. Kok abang bilang kayak gitu? Iya, auratmu masih terbuka. Kamu masih sering-sering ngobrolin anak orang-orang, kejelekan orang. Aku gak mau kayak gitu istri aku. Jadi macam mana? Ya jangan ulangi lagi, jangan buat lagi. Oh gitu ya. Ya lah bang. Insya Allah kalau istrinya takut kepada azab Allah dan masih cinta kepada suaminya, dia akan patuh kepada suaminya. Insya Allah. Tapi kalau dek pakailah jilbab, malu lah aku. Masuk alim aja, abang aja gak sholat, kacau. Tak boleh ngomong kayak gitu sama suami. Sama suami itu harus sopan. Insya Allah. Makanya ibu kami muliakan, kalau bapak-bapaknya udah berangkat kerja, ibu-ibu jangan terlalu cantik-cantik kali. Berangkat majelis taklim, berangkat ke pengajian, berangkat ke mall, jangan terlalu cantik-cantik. Ibu-ibu itu khusus kepada suami. Itu namanya istri yang soleha. Tapi kalau suaminya pergi, dia pakai bedak, pakai lipstik ini semuanya, ditanya suaminya mana kerja, kok cantik kali? Gaya-gaya aja biar cantik, orang cantik. Apa? Tak boleh. Sama suami boleh cantik, apalagi 2 malam, malam Senin, malam Jumat. Itu mantap itu. Itu istri yang soleha itu, bagus. Pakailah bedaknya, bagus-bagus.
lipstik, dandan rambutnya. Bilanglah sama suami, bang, aku cantik dah bang. Wis, boleh tahan istri aku nih. Itu baru bagus. Ini bos suaminya balik kerja, udah capek, belum gajian karena corona. Terlambat gaji. Assalamualaikum, salam. Istrinya bau sambal belacan. Ya ampun ya. Tapi kalau pengajian, kalau ke mall, ya Rahman. Di sininya hitam, di sininya merah, di sininya kuning. Merah, kuning, hijau di pipinya. Alis matanya ini ketebalan, dicukur dia sikit. Alis matanya yang sedikit, dia malu sama temannya jumpa di majelis taklim di mall, maka dia ambil pisau, dicukur alis mata yang sedikit itu. Diganti apa Pak Ustaz? Spidol. Itu pun spidol yang bukan permanen. Ditempel dia di sini spidol tuh. Berangkatlah dia ke mall janjian jam 10. Jumpalah di mall. Rupanya dalam perjalanan datang gerimis. Pas datang gerimis, jumpa sama temannya. Dah datang? Dah. Tumben cantik sekarang. Oh jangan gitulah. Datang kamu ambil cerminmu dulu di apa tuh di tasmu itu. Apa? Mukamu tuh tengok dulu di cermin. Tengok dia. Nenek lampir rupanya. Udah hitam semua kayak pantat periuk. Astaghfirullahalazim. Karena terlalu gaya. Jangan terlalu gaya. Istri Nabi Muhammad SAW, Ibu Khadijah, perjuangannya dalam Islam, perjuangannya menegakkan agama Allah. Ketika Rasulullah SAW pulang malam-malam sudah capek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Capek istirahat, berbaring di pahanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah nanya, wahai Rasulullah suamiku, kapan engkau berhenti berdakwah? Kamu udah tua. Kata Rasulullah, sampai nyawa saya dipanggil Allah. Subhanallah. Tanda cinta Rasulullah kepada umatnya. Ketika itu Ibu Khadijah mohon maaf, air susunya sudah habis menyusukan anaknya. Maka Rasulullah mengambil air, dibacakan doa. Akhirnya anaknya pun mau meminum air itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Khadijah bilang, kalau nanti ya suamiku, saya sudah meninggal dunia, engkau masih berdakwah pergi kemana-mana, ada satu sungai atau paret yang tidak ada jembatan di sana untuk melewati, bongkar kuburan saya, ambil tulang-tulang badan saya, jadikan menjadi jembatan agar bisa engkau melewati untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Ibu Khadijah kepada agama Islam. Jadi ibu-ibu juga harus cinta kepada agama Islam. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Nah, ada kita ini yang sudah pakai jilbab menutup aurat. Seperti inilah hendaknya perempuan-perempuan di lingkungan ini. Seperti inilah hendaknya semua ibu-ibu yang hadir di sini. Itu sudah menandakan memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itulah perjuangan kita ini tidak akan berhenti-berhenti. Karena lawan kita dua. Apa itu Pak Ustadz? Pertama iblis. Yang kedua manusia yang dimasuki iblis. Nah ini yang berat nih manusia ini, kita bingung ini sekarang. Perasaan kita dia sering ngasih sembako. Perasaan kita dia ngomongnya baik. Tapi ternyata dia dimasuki iblis, dibuat peraturan-peraturan yang menyusahkan agama Islam. Untung besok hari merah enggak ada diundur merah Isra Mi'raj. Biasanya diundur kan? Maulid Nabi kemarin diundur, 1 Muharram diundur. Untunglah ini tak diundur nih. Ngapa nih tak diundur? Gara-gara udah kena kasus dia.
Udah dia bandingkan suara Allahu Akbar dengan suara Astaghfirullah. Takbir. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itu dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita sama-sama semangat untuk mempertahankan, mensiarkan agama Allah dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir. Terakhir. Udah jam berapa ya? Jam 10. Tadi 9.27. 10.27. Sejam. Ntar lagi lah ya. 2 jam lagi. Tuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selawat dulu ya. Setuju? Insya Allah. Oke, kita selawat. Ya, selawat ya Nabi salam ya. Yang ini bisa enggak? Ya Nabi salam bisa. Ya Rasul salam bisa. Oke, 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Bantulah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fakatafat minhul buduru. Mithla husnik mara'atna. Qattu ya wajhat sururi. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafitaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, perintah Rasulullah itu adalah Absyus salam, Raddus salam. Apa artinya Pak Ustaz? Absyus salam, tebarkan salam. Raddus salam, jawablah salam. Ini yang pertama, ciri khas yang diamalkan Rasulullah dan diperintahkan kepada kita. Kalau dia orang Jepang, mereka salam mereka kalau ketemu, hai, hai. Dari sana pun hai juga.
Itu salam mereka. Kalau orang Nasrani, salam. Kalau orang Muslim, assalamualaikum. Betul gak? Tapi sesama Muslim, RW, RT, imam masjid dengan ustaz, terkadang jarang mengucapkan salam. Mulai besok tebarkan salam. Insya Allah. Kalau sudah salam ini sesama Muslim, di kampung kita ini jumpa, assalamualaikum Pak RW, assalamualaikum Pak RT, assalamualaikum Bu RW, itu akan berkah, Allah turunkan rahmat di kampung kita ini. Tapi kalau jumpa pempung, apa nih? Itu bukan ajaran Rasulullah tuh. Kita ini Islam. Assalamualaikum wahai saudaraku. Mantap, keselamatan atas kamu ya. Kamu juga selamat. Bagus. Kalau kita bersin, dia membaca alhamdulillah, maka kita mendoakannya yarhamukallah. Yang bersin mendoakan kita lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu. Islam saling doa mendoakan. Mantap. Itu namanya Islam. Ini jangan sesama Islam cuma soalin. Apa soalin? Ini tak berjenggot, enggak sunnah. Enggak satu kelompok, enggak jadi. La ilaha illallah. Salah. Jenggot sunnah, celana di atas mata kaki sunnah, boleh diperintahkan. Tapi jangan gara-gara sudah berjenggot, jangan gara-gara dia di atas kaki, jangan gara-gara baju dan gamis sudah merasa dia paling sunnah, tapi tidak mengamalkan sunnah kepada sesama Muslim. Betul tidak? Tak boleh. Islam itu mengajarkan siapa aja semuanya sama. Tetap tebarkan salam. Mudah senyum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mantap. Nanti di alam kubur pakai bahasa Arab. Nanti di sorga juga pakai bahasa Arab. Ya Pak Ustadz, kita kan bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab. Allah bisakan kita nanti di surga bisa bahasa Arab. Di dunia sebagian yang belajar kursus bahasa Arab bisa bahasa Arab, tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak lancar bahasa Arab. Oh Pak Ustadz, saya tahu betul, saya yakin bisa. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak RT, Pak RW, besok jumpa dia di mall, muka kuning. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Shadaqallahul adzim. Yang dengar, pintar kali bahasa Arab orang ini gitu. Rupanya dia enggak tahu Al-Ikhlas yang dibaca. Jadi jangan sepele dengan bahasa Arab nih. Bahasa yang paling mulia. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Al-Quran datang dari mana? Tuh coba, dari Allah turun ke Arab. Ada nggak Al-Quran turun ke Indonesia? Ada nggak? Mana ada. Jadi boleh kita menghina orang Arab? Boleh menghina kita orang Arab? Janganlah menghina. Oh, Islam Arab beda sama Islam Indonesia, bos. Jangan bawa Islam Arab ke Indonesia. Malu kita dengar. Mau agamamu apa? Islam. Islam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Yang membawa Islam itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Makkah. Makkah itu bangsa apa? Bangsa Quraisy. Sukunya apa? Suku Quraisy. Oh, bangsa Arab. Terus bahasa Arab, kamu menghina bahasa Arab juga? Apa enggak malu? Kita tahu Al-Quran dari orang Arab, tapi kita menghina seolah-olah kita nak memisah. Islam Arab, Islam Arab. Islam Indonesia, Islam Indonesia. Arab itu banyak berperang. Islam itu enggak ada di Indonesia berperang. Perang di Timur Tengah
itu bukan urusan kita. Itu bisa jadi sudah takdir Allah. Ya dah? Itu bukan urusan kita. Urusan kita tuh mensiarkan agama Allah. Tapi ada manusia-manusia sekarang nih sudah mulai dia melemahkan agama-agama Islam yang agak-agak memilah-milah. Orang Arab Islam lah. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah kita ngomong seperti itu kan, oh Islam Indonesia lebih bagus daripada Arab karena Islam Indonesia nggak ada perang, Islam Arab itu berperang. Kalau kalimat ini didengar oleh Rasulullah, iya. Apa tak malu kita? Coba malu kita Bapak Ibu kan? Ya tak usah pilah-pilahkan. Pokoknya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Untuk Indonesia rahmat, Cina rahmat, Itali rahmat, Inggris rahmat, binatang pun jadi rahmat juga semua. Jadi nggak boleh kita memisah-misah. Insya Allah. Bapak Ibu kami muliakan. Itu yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam dan jawablah salam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menganjurkan kita kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Tapi banyak umat Islam masih terbiasa makan tangan kiri. Berdiri lagi. La ilaha illallah. Jangan. Ini sunnah-sunnah Nabi ini. Jangan kita tinggalkan sunnah Nabi walaupun kecil. Sunnah Nabi itu walaupun dia kecil itu lebih berharga daripada surga. Oh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena sunnah kecintaan Allah, sementara surga kecintaan nafsu kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah kami berikan, turunkan kepada Muhammad kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Walaupun sunnah-sunnah itu kecil, seperti makan, kita sepele. Jangan. Setan itu makan tangan kiri. Setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi kalau kita terbiasa makan minum tangan kiri, berarti kita mengikuti cara makan. Setannya jangan tengok saya lah. Pas dibilang setan itu, setan gitu. Canda. Bapak Ibu yang kami muliakan. Oleh karena itu, ada syair dari Malaysia bagus untuk anak-anak kita nih. Boleh dilihat, mungkin Bapak Ibu ada yang dengar tuh. Makan dan minum perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan karena itu amalan syaitan. Jadi kalau makan pun jangan berlebihan. Mohon maaf, saya sering lihat kalau ada di undangan pernikahan itu, kalau saya lihat tuh piringnya tak bisa dilompat harimau. Nasinya tinggi, ayam masuk, rendang 3, kerupuknya 1 kilo. Jadi kalau harimau nak lompat tak bisa, saking tinggi. Rupanya pas makan gak habis. Saya tengok, ya Allah, mubazir kali lah. Ini gara-gara apa? Nafsu. Bukan dia nak hanya sekedar makan. Kata Rasulullah, makan sebelum kelaparan, berhenti sebelum kekenyangan. Kita terbalik. Makan sebelum kelaparan, tak berhenti sebelum Astaghfirullahal. Makan dan minum perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan karena itu amalan. Setannya tengok kawan tadi. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang, basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Tangan kanan diutamakan.
kita sama-sama doa mau makan. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Itu doa sebelum apa? Alhamdulillah. Berarti konsen fokus. Memang hebat perumahan. Alhamdulillah. Itulah doa sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang terakhir nih ya, yang belum pernah sholat subuh di masjid kita, usahakanlah pernah sholat subuh bapak-bapak. Kalau ibu memang dianjurkan di rumah, tapi kalau dia datang subuh boleh. Yang penting bisa jaga aurat, jaga diri. Karena zaman dulu, mengapa Rasulullah melarang sebagian melarang dulu orang perempuan ke masjid sholat? Mohon maaf, ada juga kadang perempuan bawa mukena, rupanya laki-laki di dalamnya. Iya, makanya dilarang pada saat itu. Belum bisa menjaga aurat. Dulu kan Arab itu masih jahiliyah. Ini baru-baru masih Islam, iman belum kuat. Sama dengan kita sekarang, iman tuh belum kuat. Kalau sudah panggilan azan itu berkumandang, belum lagi ditinggalkan aktivitas, itu menandakan imannya belum kuat itu. Benar itu. Coba kalau ketua masjid bilang, para jamaah pengumuman, siapa yang datang jam 5 subuh di masjid, 10 pendatang pertama akan mendapatkan HP merek Oppo yang harganya 5 juta. Betul gak tuh? Ternyata ada yang ragu-ragu, ada yang datang 10 orang dapat asli Oppo-nya. Cerita, betul. Ya ngapa aku tak datang? Padahal aku udah mau berangkat loh. Aku kira bercanda tuh ketua masjid itu. Besoknya lagi akan dapat HP. Datang rame-rame. Rupanya apa? Fotonya aja. Akhirnya tak semangat. Datang ke masjid gara-gara HP. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu menandakan iman kita masih lemah. Kalau kita masih mengharapkan pahala, itu masih tingkat dasar. Tapi kalau ahli tasawuf, orang yang benar cinta kepada Allah, itu bukan pahala lagi yang dipikirin. Apa yang dipikirin dia? Walaupun saya diberikan pahala, walaupun saya ini capek, tapi saya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama bilang, ya, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, mereka kan ingin kali mencium Hajarul Aswad, karena Rasulullah mencium Hajarul Aswad. Umar bin Khattab katakan, wahai Hajarul Aswad, kalau bukan Rasulullah saya melihat menciummu, saya tidak akan menciummu. Akhirnya Umar bin Khattab pun mencium Hajarul Aswad. Seluruh manusia yang berangkat haji umroh ingin mencium Hajarul Aswad. Mati-matian, saling dorong-dorongan, ikhtiar usahanya. Cowok, cewek, orang Turki, orang Papua Nugini, pokoknya seluruh dunia. Indonesia badannya kecil, nengoknya gini, mak besar kali orang. Macam mana orang lewat? Tapi kalau sudah izin Allah, bapak-bapak ibu, bisa Allah menciumkan batu itu. Allah yang menolong. Apa yang dibaca? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah nanti itu dorong masuk sedikit, dorong masuk sedikit. Insya Allah sampai ke sana. Itu usaha. Kalau sudah mencium batu surga, insya Allah mudah-mudahan surga itu nanti merindukan orang yang pernah menciumnya di Ka'bah,
maka dia insya Allah sebagai saksi mencari orang-orang yang menciumnya. Mudah-mudahan kita semua Allah berangkatkan haji maupun umroh. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah, yang belum pernah sholat subuh usahakan pernah sholat subuh. 2 orang yang jawab. Bapak-bapak, insya Allah sholat subuh di mas. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi saya udah kasih triknya kepada ibu-ibu. Kalau nggak bangun disiram air dingin. Yang kedua air. Ketiga baca doa ayat mujarobat. Nah, itu doa ayat mujarobat itu, ya. Allahu Akbar. Bapak yang muliakan, malu nanti sudah dia meninggal dunia baru dibawa ke masjid. Ruhnya itu nangis. Ngapa kalian bawa aku ke masjid? Saya ini sudah mati. Dulu waktu hidup saya malas ke sini. Menyesal ruhnya itu. Iya. Jadi kita ini hidup atau mati tetap nanti ke masjid akhirnya. Kecuali kalau matinya di laut atau di hutan dimakan harimau. Tapi kalau masih di daratan, insya Allah sebagai fardu kifayah masih disolatkan di masjid sebagai kewajiban yang hidup kepada yang meninggal dunia. Itulah harapan yang meninggal didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Itulah keinginan yang meninggal dunia kalau dia sudah tahu tempatnya diazab di dalam kubur dan neraka. Nah, oleh karena itu bapak-bapak rajinlah meramaikan masjid kita, insya Allah. Mungkin demikian dapat kami sampaikan karena perjalanan kami masih ke Bengkong. Mudah-mudahan di lain hari kita sambung. Bila ada kesalahan mohon saya dimaafkan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan beluang, makin cepat makin bagus, makin cepat pulang. Ikan mata gembung, ikan tongkol, ikan teri, ikan sepat, itulah nama-nama ikan. Buah durian, buah rambutan. Cukup sekian dari Syahrudin Panjaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memperingati surah Mi'raj kita semakin cinta kepada Allah dan Allah pun semakin cinta kepada kita. Rasul semakin cinta kepada kita, kita pun makin cinta kepada Rasul. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susan ila wali walidina jadina wali jadatina wa jama'atina wa auladana ya Allah wa ahli qaryatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maqsuma. Duhai Rabb, kami berkumpul di tempat ini memperingati suara Mi'raj kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga dengan peringatan ini ya Rob, Engkau makin mencintai kami ya Rob. Nabi Muhammad makin mencintai kami ya Rob. Semoga dengan memperingati surah Mi'raj ini ya Allah, maka kami termasuk hamba-hamba yang soleh dan soleha. Ya Rahman ya Rahim, perjalanan surah Mi'raj Nabi Muhammad dari bumi sampai ke langit sampai Sidratul Muntaha, perjalanan yang bukan main-main ya Allah, perjalanan yang begitu perjuangan Rasulullah kepadamu ya Allah. Semoga dengan kami memperingati ini, kami juga semangat beribadah ya Allah, kami juga semangat mengamalkan perintahmu ya Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Doa ya Rabb, Engkau ciptakan kami di dunia hanyalah untuk beribadah, namun ya Rabb, karena kami sibuk mencari dunia sehingga ibadah kami terkadang lupa ya Allah. Terkadang ibadah kami tinggalkan ya Rabb. Kami terkadang ya Allah lebih takut ke manusia, lebih takut ke atasan kami daripada kepadamu ya Rabb. Maafkanlah kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Ibu ayah kami yang telah membesarkan kami ya Allah, 9 bulan kami dalam kandungan ibu kami, susah payah dia melahirkan kami, merawat kami ya Allah. Tidak tidur ibu kami ketika kami sakit ya Allah. Ibu kami tidak bisa tidur mengompres kami ketika kami kecil sakit ya Allah. Ketika kami menangis di luar pulang ke rumah, kami disenang-senangkan ya Allah. Ketika kami jatuh berdarah, ibu kami memberikan kami kesabaran ya Allah. Perjuangan ibu kami sangat berat. Perjuangan ibu kami sangat berat untuk memperjuangkan membesarkan kami anaknya ya Rabb. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Rabb. Ibu kami dulunya masih muda ya Rabb, sekarang sudah keribut. Ampunkan dosanya, sibuk mereka mencari nafkah, sibuk mereka mencari uang, menyekolahkan kami ya Rabb. Kadang minjam tetangga ya Allah, minjam keluarga ya Allah. Berat sebenarnya ibu kami menyekolahkan kami, tapi dia merasa memampukan. Biar kami anak yang berhasil ya. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami apabila sholat fardu mereka tertinggal ya Rabb, apabila baca Quran mereka tertinggal, apabila puasa Ramadan mereka tertinggal. Ampunkan dosa mereka ya. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Janganlah siksa ibu ayah kami ya Rabb, janganlah adab ibu ayah kami ya Rabb. Sudahlah mereka susah di dunia ya Allah, jangan lagi susahkan mereka nanti dalam kubur, jangan lagi susahkan mereka nanti di neraka ya Allah. Mereka cinta kepada kami juga sayang kepada mereka ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa ibu ayah kami ya Rabb. Rahman ya Rahim, Engkau berikan kami anak, jaga anak kami, anak yang soleh dan solehah ya. Yang belum ya Allah berikan kepada mereka amanah untuk menerus perjuangan risalah Rasulullah. Ya Rahman, lahirkanlah anak dari kami, lahirkanlah dari anak-anak dari rahim ibu-ibu kami, anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb, yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Jangan lahirkan ya Allah anak-anak yang durhaka, jangan lahirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan sisa usia kami barokah ya Rabb. Rajinkan kami sholat ya Rabb, rajinkan kami tahajud di rumah kami masing-masing ya Rabb. Jadikan kami husnul khotimah ya Rabb. Jadikan kampung ini Allah baldatun thayyibatun Rabbul Ghafur. Jadikan pemimpin kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Pilihlah pemimpin-pemimpin negara ini yang takut kepada-Mu ya Allah. Janganlah negara Indonesia dicaplok dengan tangan-tangan tak bertanggung jawab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bantu saudara-saudari kami di India ya Allah yang dizalimi oleh Hindu-Hindu yang teroris ya Allah. Bantu saudara-saudara kami muslim di India yang dianiaya ya Allah. Kami hanya bisa berdoa ya Rahman. Berikan kepada mereka bantuan ya Rabb ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kami muliakan, dengan selesainya berdoa kita bersama kepada Allah, semoga doa kita diijabah. Bila ada kesalahan kekurangan, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tersinggung, mohon saya dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.